Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita telah ada di masa bulan yang terhormat, yaitu bulan Dzulhijjah. Di antara 12 bulan yang terhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bulan Dzulhijjah. Sesuai bulan firman-Nya, "Minha arba'atul hurum." Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang disebut Allah. Penekanan dari jangan sekali-kali kalian mendolimi kaum sekalian. Bisa kita mendolimi dan masing-masing juga tidak bisa mendolimi orang lain. Maka di bulan Dzulhijjah, bulan yang diharamkan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sekali-kali kita mendolimi kita sendiri. Ketika datang kepada Allah, ternyata kita tidak melakukannya pada diri kita masing-masing. Kedua, bisa jadi kita baru kepada semua manusia, semua muslim ini untuk kepada larangan di bulan baru yang suatu. Tapi ini jawab Allah. Setelah kita ada di bulan Dzulhijjah, di mana bulan merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada yang 10 pertama dari tanggal 1 sampai 10 Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan 10 hari ini. Maka 10 hari di bulan Dzulhijjah ini merupakan salah satu bulan yang pertama juga oleh Allah dan Rasulnya. Sesuai firman Allah demi waktu fajar, demi malam 10 malam di bulan Dzulhijjah, maka Rasul tidak ada amal-amal yang paling baik, yaitu adalah di bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10, sehingga orang-orang dulu dan orang-orang yang sekarang ini tidak sedikit mereka melaksanakan yaitu saum khususnya di bulan Dzulhijjah di tanggal 9 ini. Karena apa? Karena ternyata Masya Allah Rabbi pahala nilainya cukup besar sekali kalau bulan diperhatikan. Dengan adanya saum yang mengatakan sangat dari apabila orang melaksanakan saum ini bulan Dzulhijjah tanggal 9 yang disebut hari Arafah, maka itu bisa menghapus dosa 2 tahun. Yang 2 tahun itu adalah ma'afiyatan 1 tahun yang lalu, wa mustaqbilatan dan dosa 1 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan saum kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kemarin kita melakukan salah satu yaitu kegiatan yang disebut yaitu Idul Adha, di mana kita lakukan salah satu di samping kita melaksanakan sholat, kemudian mendengarkan khutbah, dan sekaligus kita sedang melaksanakan sholat khutbah, kita ada salah satu penyembelihan. Dan ini penyembelihan merupakan salah satu amal juga yang cukup besar sebelum yaitu darah netes yaitu ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih duluan yaitu mengampuni dosa-dosa orang-orang yang berkebahagiaan. Amin ya Allah. Bagaimana sekarang mereka para jemaah haji di tanggal 12-13 ini, ternyata mereka sekarang sudah mau yang disebut yaitu artinya adalah keluar dari kota Makkah dan mereka selesai melaksanakan ibadah haji. Ada yang disebut tahallul awal dan yaitu tanggal 12. Mereka selesai di dalam melaksanakan ibadah haji. Maka insya Allah tidak akan lama lagi mereka yang awal berangkat dan kena suci, mereka berusaha berawal yaitu berpulang dan kena suci. Sayang ada beberapa yaitu
orang-orang yang melaksanakan haji setelah mereka melaksanakan ibadahnya, seperti digambarkan dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum wa ashadda dzikra. Apabila kalian sudah menyelesaikan manasik haji, selesai ibadah haji, sudah tahallul, setelah itu fadhkurullaha, beritahu zikirlah ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak sedikit para jamaah sebagian juga bukanlah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang mereka itu juga sudah berani melakukan maksiat, apakah melaksanakan tidak melaksanakan sholat dan sebagainya. Haji tidak awal, haji tidak awal, sepertinya kadang kepada ayah kali di masa yaitu orang-orang Arab ketika melaksanakan ibadah haji, ketika mereka setelah membawa, mereka berdiri, kemudian mereka mengingat, yaitu orang-orang tuanya. Tapi ternyata mereka itu lebih mengingat orang-orang tuanya daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal justru ketika kita sedang melaksanakan ibadah haji, kita ingat kepada Allah itu harus betul ingat kepada Allah. Walaupun ada yang kita ingat, yaitu kedua orang tuanya, tapi justru kadang-kadang orang-orang itu lebih ingat kepada orang tuanya daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di antara manusia wa minan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia apalagi selesai melaksanakan ibadah haji, ada mereka yang berdoa, ya Allah berikanlah kami dunia ini kebaikan. Mintanya hanya di dunia saja. Karena mintanya hanyalah di dunia saja kebaikannya, akhirnya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ternyata tidak ada bagi mereka yang mengucapkan dalam itu bagian pahala di akhirat. Inilah yang ideal adalah ketika setelah melaksanakan ibadah haji, mereka berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doanya, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka yang telah melaksanakan ibadah haji ada yang mohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana doanya adalah rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami berikanlah kami dunia hasanah dan kebaikan. Kata hasanah itu menyeluruh apapun kebaikan itu yang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang soleh, kebaikan harta yang berkah dan sebagainya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dua, bukan hanya sekedar minta di dunia kebaikan kebahagiaan, wa fil akhirati hasanah. Kedua, ketika jemaah haji yang soleh mereka sama terakhirnya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nanti akhirat juga kebahagiaan dan kebaikan. Bahkan ketika waqina adzabannar, ya Allah jagalah kami dari siksaan api. Hadirin jamaah Allah, kata Ibnu Abbas, di mana Rasulullah SAW selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa seperti ini. Sebagaimana yang diterima dari Anas, karena terbahagia Nabi Muhammad sallallahu yaqul Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Anas, doa yang paling banyak dibacakan oleh pimpinan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu mohon kepada Allah di dunia ini sekarang baik, bahagia, sejahtera, dan kedua memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat juga keadaan bahagia, sejahtera, wa qina adzabannar. Ketiga kata mohon kepada Allah yaitu dari azab api. Maka saya simpulkan dari khutbah ini bahwa kita senantiasa masih ada di bulan Dzulhijjah, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan ibadah kepadanya, dan jangan lupa selalu mohon kepada Allah dengan kebahagiaan, kesejahteraan di dunia dan akhirat sesuai dengan yang dikatakan Anas bin Malik anhu bahwa doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Assalamualaikum. Yeah.
الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا